kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan bahwa proses tersebut nantinya akan dilanjutkan ke tahap penelitian dan verifikasi terhitung mulai dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. 18 parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional, Partai Hanura, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Umat. Dalam konferensi persnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyampaikan bahwa proses penyerahan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD di semua tingkatan baik pusat maupun daerah berjalan dengan lancar. Di mana sebelumnya KPU telah memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu 2024 untuk menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023 hingga pukul 23.59 waktu setempat. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bacalek yang diserahkan partai politik ini terhitung mulai dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 sebelum menyusun daftar calon sementara. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, daftar calon sementara akan diumumkan pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023, di mana nantinya masyarakat dipersilakan untuk memberi masukan atas bacalek setelah diumumkan sebagai daftar calon sementara hingga 28 Agustus 2023. Kita pastikan semua dokumen perbaikan persyaratan sudah masuk semua, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyuguhkan pentas kesenian lokal budaya sadar bencana di alun-alun Kabupaten Sumedang. Kepala BNPB berharap acara ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mencegah dan memitigasi potensi bahaya yang ada di sekitar maupun tempat tinggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyuguhkan pentas kesenian lokal budaya sadar bencana untuk menghibur sekaligus mengedukasi warga di alun-alun Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pesan agar masyarakat Sumedang melalui pentas kesenian lokal ini dapat memberikan masyarakat setempat pengetahuan dan pemahaman sehingga semua sadar untuk mencegah atau memitigasi potensi bahaya yang ada di sekitar atau di tempat tinggal. Ia juga meminta kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan untuk selalu waspada agar siap siaga dalam menghadapi bencana. Untuk menghadapi ancaman tanah longsor ke depan, BNPB dan BPBD akan melakukan rehabilitasi dengan menanam 1.000 bibit pohon di Cihanjuang. Kabupaten Sumedang termasuk wilayah dengan potensi bahaya bencana alam. Buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh BNPB mengidentifikasi kabupaten ini memiliki ancaman bahaya bencana alam, di antaranya tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir bandang, likuifaksi, dan gempa bumi. Acara ini bisa memberikan di satu sisi hiburan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, dan di sisi lain juga untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan kesadaran kita bahwa kita tinggal di Kabupaten Sumedang yang sangat indah ini, tetapi juga bahaya bencana alam terlalu mengintai kehidupan kita. Informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Laut dan BPOM RI jalin kerjasama dalam rangka peningkatan optimalisasi pengawasan obat dan makanan. Adapun hal yang menjadi fokus kerjasama yakni dalam bidang penguatan pengawasan obat dan makanan, terutama mengenai pengawasan di perbatasan dan peningkatan kualitas SDM.
TNI Angkatan Laut menjalin kerjasama dengan BPOM RI dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara des-to-des, yakni Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melakukan penandatanganan di Gedung Utama Mabesal Cilacap, Jakarta Timur, dan Kepala BPOM Penika Lukito juga melakukan tanda tangan di Gedung BPOM RI, Jakarta Pusat. Adapun hal yang menjadi fokus kerjasama yakni penguatan pengawasan obat dan makanan, terutama pengawasan dan pengecekan barang-barang sitaan TNI Angkatan Laut di sektor perbatasan, dukungan penegakan hukum, serta optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan obat dan makanan ilegal. Tidak hanya itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian TNI Angkatan Laut dan BPOM RI, seperti pertukaran informasi terkait pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui komunikasi dan edukasi di bidang obat dan makanan, pemanfaatan SDM sarana serta prasarana, hingga upaya kerjasama strategis di bidang obat dan makanan. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat menunjang tugas-tugas dari TNI Angkatan Laut dan pengurusan standarisasi produk makanan hasil UMKM produk Kampung Bahari Nusantara. BUMN berkomitmen mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat pelepasan 977 pekerja migran ke Korea Selatan dan Jerman. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melepas sebanyak 977 pekerja migran Indonesia dalam program penempatan pemerintah dan government to government ke Korea Selatan dan Jerman pada Senin 10 Juli 2023. Kepala BP2 MI Beni Ramdhani dalam sambutannya menyatakan, pelepasan pekerja migran Indonesia terus dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui cara glorifikasi. Beni menilai kehadiran negara untuk melayani pekerja migran Indonesia tidak boleh dipersulit dan didiskriminasi. Hal ini terlihat dari berbagai fasilitas yang diberikan khusus untuk PMI, seperti lunch di bandara, fast track, credential letter, serta fasilitas pembiayaan melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan bagi PMI. Apalagi kita perang nih melawan sindikat penempatan ilegal, tapi juga melawan ijon rente. Dulu orang ingin berkat, jual harta keluarga, gadaikan sertifikat tanah, jual motor, betul kan? Kemudian pinjam ke rentenir. Presiden Jokowi nggak mas exit strateginya, potong mata rantai rentenir dengan penyediaan fasilitas KUR dan KTA BNI. Ya. PMI minjem langsung ke bank, tidak perlu minjam ke rentenir. KUR 100 juta plafonnya, KTA 40 juta plafonnya. Tadi saya udah bisikin ke Erik agar ada rapat kembali BP2MI dengan semua pimpinan Himbara, dan beliau sudah oke. Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, BUMN berkomitmen untuk mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pihaknya juga mengajak para diaspora untuk menjaga kebangsaan dan pentingnya menjaga PMI yang legal. Pemerintah sudah komit, Pak Presiden komit, ya. Tetapi saya mohon, mulai dari yang kecil. Kalau kemarin saya sudah bicara di Hong Kong, coba tunjukin Korea, tunjukin Jerman, tidak ada lagi pekerja yang ilegal. Ya, kalian bisa saling jaga, saling dukung, ya, untuk apa? Masa depan kalian yang tidak lain adalah masa depan bangsa kita. Pemirsa, Government Public Relation TV telah memasuki semester 1 di tahun 2023. Lantas, bagaimana survei pemirsa GPR TV di semester 1? Informasi lebih lengkap sudah ada rekan saya Bilqis Sabila bersama dengan Direktur Pengelolaan Media.